Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 6 Kewirausahaan L. Di sini akan menjelaskan tentang perencanaan strategis dan proses pemasaran. Ya, dapat dilihat anggota-anggota kami yaitu sebagai berikut. Saya sendiri Muhammad Aswar Kemal, lalu ada Andika Irsa Pradana, ada Oktaviani Dwi Nur Aini, ada Alin Via Surya Budi, dan yang terakhir adalah ada Rimul Azilah. Oke, kita sekarang lanjut ke materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan strategis, di mana menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5, perencanaan artinya proses, cara, ataupun perbuatan merencanakan. Sedangkan strategis, di sini terdapat dua. Yang pertama, berhubungan, bertalian, berdasarkan strategi. Namun yang kedua yaitu baik letaknya meliputi suatu tempat. Jadi, perencanaan strategis adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan bagaimana arah untuk mencapai ke depan, serta pengambilan keputusan yang tepat dan mempertahankan kesesuaian antara sasaran dengan sumber daya organisasi yang dimiliki akan peluang pasar yang timbul. Adapun contoh dari perencanaan strategis itu sendiri adalah contohnya adalah Indomie yang merupakan suatu produk dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang mereka menjual produk mereka dengan rentang harga yaitu 1.500 sampai 3.500. Yang artinya Indomie ini dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia. Dan itu merupakan salah satu strategi pemasaran dari Indomie itu sendiri. Setelah membahas tentang pengertian perencanaan strategis, kita beralih kepada proses pemasaran, di mana pada proses pemasaran terdapat 3 konsep portofolio bisnis yang dapat dilakukan dengan matriks. Yang pertama adalah matriks General Electric. Matriks ini adalah teknik yang digunakan dalam pemasaran merek dan manajemen produk untuk membantu perusahaan memutuskan produk apa yang akan ditambahkan ke portofolionya dan peluang pasar mana yang harus mereka investasikan. Dan pada matriks ini terdapat 2 dimensi penting. Yang pertama yaitu market attractiveness atau daya tarik pasar. Yang kedua adalah competitive position atau posisi persaingan. Yang kedua adalah matriks product life cycle, di mana matriks ini merupakan daur hidup suatu produk, yakni proses perjalanan dari penjualan produk itu sendiri, pencapaian keuntungan selama produk itu ada, mulai dari produsen, mengenalkan dan memasarkan produknya, hingga produk tersebut digantikan oleh produk sejenis yang lebih user-friendly, canggih, dan terbaru. Dan beberapa aspek yang penting atau fase-fase yang digunakan dalam matriks ini yaitu yang pertama fase introduction atau pengenalan, fase grow atau pertumbuhan, fase maturity, dan terakhir fase decline. Dan yang terakhir adalah matriks BCG atau Business Consulting Group, di mana matriks ini merupakan alat analisis bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dan perencanaan strategis jangka panjang dengan meninjau portofolio produk perusahaan tersebut. Matriks BCG ini membantu perusahaan dalam menentukan pengalokasian sumber daya dan sebagai alat analisis dalam pemasaran merek, manajemen produk, manajemen strategis, serta analisis portofolio. Di mana matriks BCG ini juga mendasarkan pada 2 hal. Yang pertama market share dan yang kedua adalah market growth rate. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang analisis struktur pasar, perilaku proses keputusan pembeli. Pertama-tama kita akan mengetahui dulu pengertian dari pasar dan juga perilaku konsumen. Artian dari pasar bisa dibagi menjadi 2, artian sempit dan juga artian luas. Dalam artian sempit, pasar merupakan tempat di mana penjual dan juga pembeli melakukan transaksi jual beli baik barang maupun jasa. Dalam artian yang luas, pasar merupakan transaksi jual beli antara pembeli dan penjual baik menyangkut jasa ataupun barang tanpa harus dilakukan secara bertemu langsung. Jadi perbedaannya dalam arti sempit, pasar merupakan tempat atau media yang digunakan. Nah, apa itu perilaku konsumen? Menurut Wikipedia, perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan yang ada.
Berikutnya ada proses keputusan pembeli. 1. Pengenalan kebutuhan, di mana konsumen mengenali tentang kebutuhan mereka. 2. Pencarian informasi. Konsumen akan mencari tahu informasi tentang di mana mereka bisa mendapatkan barang atau jasa yang mereka butuhkan. 3. Evaluasi alternatif. Dalam mencari informasi, konsumen akan menemukan beberapa alternatif yang menyediakan kebutuhan yang mereka butuhkan, barang atau jasa. 4. Keputusan pembeli, di mana pembeli atau konsumen melakukan keputusan di mana mereka akan mendapatkan barang atau jasa yang mereka butuhkan. 5. Perilaku setelah pembeli. Bagaimana konsumen merasa atau perilaku mereka tentang kepuasan mereka setelah mereka melakukan pembelian di tempat yang mereka pilih. Nah, 5 tahapan tadi bisa digambarkan dalam gambar pada slide berikutnya. Berikut ini adalah gambar model proses pembelian 5 tahap. Berikutnya ada perilaku pasar organisasional. Perilaku pasar organisasional terdiri dari 1. Pengenalan masalah, 2. Perumusan kebutuhan umum, 3. Spesifikasi produk, 4. Pencarian pemasok, 5. Pengajuan proposal, 6. Pemilihan pemasok, dan 7. Spesifikasi rutinitas pesanan, 8. Penilaian kinerja. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang 2 pembahasan, yaitu yang pertama adalah riset pemasaran dan peramalan penjualan, lalu yang kedua ada era baru informasi riset. Menuju pada pembahasan yang pertama, yaitu riset pemasaran dan peramalan penjualan, hal yang harus dilakukan saat melakukan riset pemasaran adalah yang pertama identifikasi masalah, yang kedua menggabungkan masalah, yang ketiga yaitu prosedur sampling. Lalu setelah data masuk dan dikumpulkan, hal yang harus dilakukan berikutnya adalah menganalisis data, lalu berlanjut ke pembuatan laporan dan follow up atau pengecekan kembali. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang era baru informasi riset. Era baru informasi riset pada saat ini menggunakan teknologi terbaru seperti internet, World Wide Web, Uniform Reference Locator, mesin pencari, database pada CD-ROM atau survei internet. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait segmentasi, targeting, dan positioning. Salah satu pentingnya menggunakan strategi pemasaran dengan 3 hal ini, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi adalah proses mengelompokkan bagian-bagian pasar yang memiliki kesamaan dari keseluruhan pasar yang beragam, yang meliputi dari geografis, demografis, psikografis, dan kebiasaan. Targeting merupakan strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif. Yang harus diperhatikan yaitu adalah memastikan segmen pasar yang dipilih, mendominasi segmen pasar yang dipilih, dan dapat mempengaruhi daya tarik segmen. Dan yang selanjutnya yaitu positioning, yaitu bagaimana suatu produsen dapat meningkatkan nilai dari produk agar dapat memperkuat posisi di segmen pasarnya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama identifikasi variabel, mengembangkan profil, evaluasi tiap segmen, memilih segmen, identifikasi penempatan, dan penetapan posisi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait strategi pemasaran dalam berbagai posisi persaingan. Yang pertama yaitu strategi market leader, yang dimana perusahaan atau bisnis yang menguasai sebagian pasar untuk produk yang relevan, dalam artian mendominasi pasar. Dan yang kedua yaitu strategi market challenger, yaitu perusahaan yang menantang dan memberikan perlawanan terhadap dominasi market leader. Dan yang selanjutnya yaitu strategi market follower, yaitu perusahaan yang tidak ingin mendominasi pasar atau tidak ingin mengusik antara market leader maupun challenger, namun tetap memiliki fondasi bisnis yang kuat. Dan yang selanjutnya strategi market nicher, adalah perusahaan yang menargetkan pasar yang sempit dan tidak terlalu banyak persaingan. Dan selanjutnya terdapat permasalahan produk global terhadap segmentasi dan penentuan pasar. Dan di sini terdapat Coca-Cola, Colgate-Palmolive, McDonald's, dan Nike, yang rata-rata dari mereka dalam memasarkan produknya menggunakan strategi yang sama di berbagai belahan negara yang mereka produksi dan mereka pasarkan terkait produk mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait strategi penjualan jasa. Yang pertama yaitu produk jasa, yaitu terdapat 2 jenis proses strategi yang terjadi, yaitu dari proses manusia dan juga proses informasi yang menarik. Dan yang kedua yaitu distribusi, yang meliputi kemudahan distribusi langsung dengan pelanggan.
Dan yang ketiga yaitu promosi, meliputi penekanan pada kualitas produk, pelayanan, dan pemeliharaan yang terjamin, dan menciptakan citra yang baik terhadap pelanggan. Dan yang keempat yaitu harga, yaitu dapat menciptakan sebuah produk dengan harga yang terjangkau, namun kualitas yang diberikan tetap terjamin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait strategi generik, yaitu strategi yang bagaimana suatu perusahaan mendapatkan keuntungan baik jangka pendek dan berkelanjutan di segmen pasar baru maupun sebelumnya. Yang terdapat 3 hal di dalam strategi generik, yaitu yang pertama biaya rendah, diferensiasi produk, dan fokus dengan keunggulan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis struktur industri, yang dimana temanya ini merupakan faktor yang mempengaruhi kekuatan sebuah industri. Yang dimana yang pertama yaitu pemasok, yang di sini mempengaruhi masukan yang diperlukan oleh pelaku bisnis untuk menghasilkan suatu produk. Dan yang kedua ada produk pengganti, yang dimana merupakan produk-produk yang mengakibatkan hilangnya laba potensial perusahaan. Dan yang ketiga yaitu pembeli, yang dimana memaksa produsen untuk menurunkan harga, meningkatkan mutu, atau memperbaiki layanan. Dan yang keempat yaitu pendatang baru, yaitu munculnya kapasitas baru dalam pasar industri yang mengancam kondisi pasar yang ada. Dan yang kelima yaitu industri sendiri, yaitu kompetisi dalam wilayah bisnis yang dijalani oleh suatu perusahaan, dan terdapat banyak perusahaan yang saling bersaing untuk mempengaruhi segmen pasar yang sedang dituju. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan pemasaran global. Apa saja yang ada di pemasaran global? Yaitu pemasaran ini memiliki inti tujuan, yaitu terciptanya nilai pelanggan yang lebih besar daripada nilai yang diciptakan pesaing. Pemasaran global ini dapat menimbulkan keunggulan kompetitif yang dalam aspek menarik pelanggan, dan dapat juga diwujudkan dalam bentuk produk, harga, iklan, serta distribusi yang menarik. Apa saja fokus-fokus dalam pemasaran global? Yaitu kompetitif, ekspor, internasional, multinasional, global, dan domestik. Selain itu, terdapat faktor-faktor pendorong dalam pemasaran global. Yang pertama yaitu kebutuhan pasar, yang kedua yaitu teknologi, yang ketiga yaitu biaya, di sini maksudnya biaya yang lebih terjangkau, yang keempat yaitu mutu, yang kelima yaitu komunikasi dan transportasi yang gampang, dan yang terakhir yaitu ada 5 tipe daya dorong yang lain, yaitu seperti transfer pengalaman, transfer sistem, penghematan skala, strategi global, dan pendayagunaan sumber daya. Selain itu, terdapat juga penghambat dari pemasaran global, yaitu perbedaan pasar, budaya organisasi, kendala nasional, dan akses susahnya untuk masuk ke dalam suatu negara. Nah, apa saja sih kekuatan yang mendasari bisnis internasional ini? Yang pertama yaitu ada etnosentrisme. Etnosentrisme ini adalah keyakinan akan negeri asal itu selalu lebih unggul daripada yang lain. Dan yang kedua adalah polisentris, yaitu keyakinan yang tidak disadari bahwa setiap negara itu memiliki cara yang unik dan berbeda untuk sukses. Dan yang ketiga yaitu geosentris, di mana wilayah-wilayah tertentu akan mendorong terjadinya kesuksesan bisnis internasional tadi. Dan yang keempat adalah internasional itu sendiri, yaitu keyakinan dengan apapun harus dapat diterima, sehingga semua yang harus dilakukan harus dengan pengalaman. Dan yang kedua yaitu pertumbuhan perdagangan regional. Apa saja sih yang dimaksud pertumbuhan perdagangan regional ini? Yaitu pertumbuhan ini memberikan kesempatan pasar lokal menjadi faktor pendukung perusahaan untuk memperluas jangkauan ke internasional. Dan juga perusahaan internasional sendiri juga tetap harus memberikan kontribusi dalam perkembangan pasar lokal untuk agar bisa menjadi lebih maju. Dan pertumbuhan ekonomi ini juga akan mengurangi penolakan masuknya suatu perusahaan asing ke dalam suatu negara untuk menjelajah ke ekonomi domestik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang perlu ditanyakan atau ada video yang belum ditonton, silahkan cek di channel kami, yaitu di channel Aswar Abdillah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.